Ganti soalnya langsung kami proses ini tadi sudah diverifikasi sama Pak Asisten. Saya belum cek lagi Pak Sekda sudah tanda tangan atau belum. Jadi saya terlalu semangat hari ini. Apalagi mulai pagi saya udah ketemuan dari UBH. Memang undangannya jam 9. Tapi jam 8 kita rapat dulu. Alhamdulillah sama OBH udah clear, sama Kanwil udah clear. Jadi artinya insya Allah kegiatan ini nanti semoga aja bisa lancar, diberikan kelancaran dengan harapan tidak lain tidak bukan semuanya ini untuk masyarakat Kabupaten Gresik gitu. Selanjutnya mohon Bu Titi untuk memberikan arahan yang pasti nanti bakalan sangat teknis, Ibu Titi. Tim dari Kanwil akan menyampaikan secara teknis seperti apa model pembentukan dari Posbankum ini, nanti pelaksanaannya seperti apa, kami sampaikan. Kami nanti Oktober, mulai bulan Oktober dan November, dari 35 yang kami undang akan kami dampingi setiap hari Sabtu nanti insya Allah di titik-titik lokasi desa yang sudah kami tentukan. Jadwalnya nanti menyusul ya Pak, nanti suratnya kami akan sampaikan menyusul. Yang pasti kami sudah deal dengan para OBH. Bagaimana OBH nanti support ke Posbankum yang ada di desa masing-masing. Gitu. Selanjutnya mohon Bu Titi dari Kanwil Kementerian Hukum untuk memberikan arahan dan nanti dilanjutin sama teman-teman teknis penyuluh gitu ya Bu Titi. Monggo waktu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat, Asisten 1, Bapak Suprapto, matur nuwun Bapak kehadirannya. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Abu Hasan, matur suwun Bapak. Yang kami hormati juga Bapak Rum Pramudia, Kabag Hukum Kabupaten Gresik, dan tentu saja Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah seluruh Kabupaten Gresik ya Pak, yang hadir baik secara langsung yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Matur suwun sangat Bapak atas kehadirannya, Bapak Ibu maksud kami. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman tim saya dari Kanwil Kementerian Hukum. Jadi kalau sekarang namanya Kanwil Kementerian Hukum saja Pak, karena HAM-nya sudah menjadi kementerian yang baru. Jadi kalau dulu Kementerian Kumham itu satu, sekarang sudah menjadi sebetulnya 3 kementerian dan 1 Menko. Jadi kalau nun sewu Bapak Ibu hadir di Kayun, harus memastikan dulu mau ke kementerian mana atau mau ke Kanwil apa, ke Kanwil Hukum kah, apa ke Kanwil HAM kah, atau Kanwil Ditjen Pemasyarakatan yang saat ini sebetulnya lebih berkantor di Medaeng Pak, kalau untuk pemasyarakatan. Namun kalau untuk Kanwil Imigrasi masih bersama-sama kami berkantor di Kayun. Dan yang saya hormati juga teman-teman OBH yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih juga atas supportnya. Dan tentu saja ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, dan di tempat yang insya Allah selalu dalam keberkahan ini kita masih dapat diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk sama-sama menghadiri acara rapat koordinasi terkait dengan percepatan pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan khususnya di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dari Kanwil Kementerian Hukum bisa hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu perwakilan dari desa dan kelurahan. Kalau tidak salah tadi 35 Pak yang hadir secara langsung, dan selebihnya mengikuti secara virtual, di mana Bapak Ibu memiliki peran strategis dalam mendukung pemberian akses hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik.
Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan masalah hukum, terutama di tingkat masyarakat yang terkecil. Peran ini sangat krusial, di mana Bapak Ibu sebagai garda terdepan dan paling dekat dengan masyarakat yang tentu saja paling memahami kondisi di dalam masyarakatnya. Walaupun Bapak Ibu tidak memiliki kewenangan menangani kasus hukum secara litigasi atau sampai dengan di tingkat pengadilan, namun pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum yang berwenang. Menindaklanjuti hal tersebut, maka BPHN sebagai salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum berinisiasi membentuk pos bankum atau pos bantuan hukum di setiap desa dan kelurahan dengan tujuan utama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Program ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi dapat memperoleh keadilan. Bapak Ibu yang kami hormati, pembentukan pos bankum ini bukan hanya sekedar program, melainkan sebuah inovasi strategis yang memiliki beberapa tujuan penting, khususnya menghilangkan kesenjangan terkait dengan akses keadilan, kemudian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta penyelesaian hukum di tingkat awal atau non-litigasi. Posbankum hadir sebagai wujud nyata komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi memiliki akses yang sama terhadap keadilan, bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui Posbankum. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin mungkin dapat kami informasikan atau sampaikan bahwa kalau di Jawa Timur ada 8.494 desa dan kelurahan ya Pak, yang terdiri dari 7.721 desa dan 777 kelurahan. Dan sampai dengan saat ini untuk Posbankum di Jawa Timur sendiri itu baru ada mungkin kalau boleh saya sebutkan demikian, baru ada 194 desa dan kelurahan. Dan kalau tadi Pak Kabak Umum menyampaikan di Gresik baru satu Pak ya. Namun insya Allah setelah kegiatan ini Jawa Timur khususnya Gresik bisa melesat melampaui kabupaten-kabupaten yang lain untuk pembentukan Posbankum di kelurahan dan desa 100%. Dan matur suwun sangat Bapak semangatnya dan kami sangat membutuhkan semangat dan kerjasama untuk kita bersama-sama. Dan dalam hal ini tentu saja Kanwil Kementerian Hukum akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu terkait dengan pembentukan Posbankum ini. Dan tadi sebelum kegiatan ini dilaksanakan kami sempat ngobrol Pak dengan Pak Pram bahwa kita nyari yang gampang, kita nyari yang mudah untuk Bapak Ibu. Jangan dipersulit. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Pak Pram tadi, kita sudah menyiapkan, dalam hal ini Pak Pram juga sudah menyiapkan template-template, kemudian sampai contoh bannernya seperti apa. Monggo Bapak Ibu tinggal mengisi. Tentu saja bukan tinggal mengisi, harus dicetak juga ya Pak. Bukan diisi saja, tapi tentu saja dicetak. Tapi monggo nanti kalaupun banner dirasa 2 terlalu banyak, 1 saja tidak apa-apa Pak. Banner itu yang menunjukkan bahwa ruangan itu digunakan juga sebagai Posbankum, ruang mediasi, ruang konsultasi. Karena kami paham pasti banyak juga program-program dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh desa dan kelurahan. Sehingga kami juga tidak menuntut harus khusus satu ruangan Posbankum, tapi ruangan itu mungkin juga sudah pernah digunakan atau memang biasa digunakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh kelurahan maupun desa. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga izin menyampaikan terkait dengan paralegal dan PJA. Jadi pada saat sebagaimana kemarin Pak arahan dari Bapak Kapus Pembudayaan dari BPHN menyampaikan bahwa nanti setelah peresmian Posbankum untuk Provinsi Jawa Timur akan dilanjutkan dengan pelatihan paralegal.
Dan pelatihan paralegal ini juga ini sudah yang ketiga Bapak secara nasional dilaksanakan dan saat ini pelaksanaan paralegal untuk yang tahap kedua atau angkatan kedua sedang dilaksanakan terkait dengan aktualisasi. Jadi insya Allah akhir September nanti pada saat peresmian Posbankum juga bisa dilaksanakan secara serentak terkait dengan paralegal dan saya yakin Jawa Timur juga akan tetap megang rekor yang terbanyak Pak. Jadi kalau kami melihat besok insya Allah 8.400 ini salah satu rekor terbanyak dari seluruh Indonesia untuk pembentukan Posbankum desa dan kelurahan. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga nanti akan secara teknis menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan terkait dengan pembentukan dan kami berusaha kemarin sudah nego juga Pak dengan BPHN dalam hal ini yang memiliki program sebagai pelaksana program untuk meminimalisir terkait dengan persyaratan-persyaratan secara administrasi yang sekiranya nanti bisa Bapak Ibu penuhi baik seperti yang saya sampaikan tadi maupun template, kemudian ada foto ruangan dan sebagainya. Monggo nanti tinggal mengisi saja. Dan sebetulnya kalau hitung-hitungan untuk SK dan sebagainya, satu hari kelar mungkin. Insya Allah nggak sampai satu hari setengah hari mungkin sudah bisa selesai. Jadi sekali lagi matur sunuwun sangat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Asisten 1 dan Pak Pransatu Kabak Hukum, mohon bantuan dan kerjasamanya dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, Lurah dan Kepala Desa mohon bantuan dan kerjasamanya dan semangatnya juga. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Posbankum di Kabupaten Gresik ini dan semata-mata ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang kalaupun punya permasalahan hukum tidak sampai ke ranah hukum. Dan saya yakin di lapas atau rutan di Gresik ini pasti juga sudah over kapasitas Pak. Dan itu sebenarnya salah satu tujuannya supaya jangan sampai permasalahan-permasalahan hukum itu semuanya sampai ke ranah hukum. Karena lapas rutan itu sudah over Pak, over kapasitas semua. Jadi kalau pun memang ada persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat bawah atau di kelurahan di desa, sebaiknya memang diselesaikan secara baik hingga tidak sampai ke ranah hukum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti akan dibantu setelah nanti kita mendengarkan arahan juga dari Bapak Kepala Dinas. Nanti teman-teman dari Kanwil Hukum akan menyampaikan secara teknis hal-hal apa saja yang Bapak Ibu perlu penuhi terkait dengan persyaratan administrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bapak. Oke, terima kasih Bu Titi. Jadi sudah mulai terang ya, Bapak Ibu, sudah mulai terang ya. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu sebenarnya bagaimana sih menyelesaikan permasalahan, mau permasalahan apapun di level masyarakat, di level terbawah, kalau bisa jangan naik jadi perkara. Intinya itu, jangan sampai naik jadi perkara hukum. Mau itu pidana, mau itu perdata. Lah wong pisu-pisuan padha-padha tanggane iso dadi perkara lho. Rasan-rasan iso dadi perkara. Hal-hal yang seperti ini yang coba untuk diminimalisasikan gitu ya. Ojo sampai, jangan sampai barang-barang kecil itu jadi perkara besar yang akhirnya masuk ke ranah pengadilan, ranah penyidikan, penyelidikan di aparat penegak hukum. Kalau barang-barang yang kecil-kecil itu selesaikan aja di bawah. Bonus demografi Indonesia itu menghasilkan konflik kecil yang sangat banyak. Yang bakalan sangat banyak. Konflik di bawah itu di grassroots bakalan sangat banyak. Itu salah satu ekses negatif dari bonus demografi. Katanya bonus demografi itu manfaatnya banyak. Tapi hal-hal kecil yang model seperti itu yang disampaikan Bu Titik tadi itu. Jangan sampai di pengadilan itu terlalu banyak perkara. Apa meneh sampai di lapas, sampai overload lapas.
itu kan sebenarnya tidak semuanya permasalahan itu sebenarnya permasalahan yang memang harus eh, bisa diselesaikan tidak di level pengadilan. Gitu. Usahakan di bawah itu selesai. Nah, salah satu caranya, kami paham kok sebenarnya semua kepala desa, semua aparatur pemerintah desa, semua masyarakat eh, di level lingkungan itu semuanya sebenarnya sudah melakukan itu. Damek no tonggone, ono tonggone tukaran didamaikan, memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada di desa masing-masing warganya. Semua kepala desa kami yakin sudah melaksanakan itu. Diteleponi jam siji, ono tonggone, gitu Pak. Pasti sudah seperti itu, pasti sudah dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya hanya untuk memformalkan apa yang sudah jenengan laksanakan. Memformalkan itu, aslinya wis dilaksanakan kabeh. Ndamekno apa suami istri tukaran. Wis biasa itu dilakoni karo kades, karo pemerintah desa, karo RT, karo RW. Itu sudah wajar, sangat wajar, sudah umum dilaksanakan dan pasti itu dilaksanakan. Karena itu memang salah satu tanggung jawabnya pemerintah desa. Bukan tanggung jawab, kewenangan. Sebenarnya sih juga kewenangan dari kepala desa dan aparaturnya. Nah ini sebenarnya hanya memformalkan. Barangkali nanti ada perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang memang itu dibutuhkan juru damai. Kades itu jadi juru damai. Peacemaker jadi istilahnya anak-anak sekarang itu peacemaker jadi juru damai. Juru damai yang eh, sudah diberi bekal keilmuan. Ada bekal keilmuannya Pak Sajan nih. Gak cuma suwak, disuwuk ben gak tukaran. Sebenarnya itu memformalkan apa yang sudah jenengan semua laksanakan. Nah, ditambah karo ilmu-ilmu yang diberikan dari pelatihan-pelatihan. Ditambah tenaga-tenaga yang memang sudah punya keahlian. Ditambah lagi sama supervisi dari OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Ojo sampai iki jadi masalah. Ya apa caranya ben iki gak jadi masalah di aparat penegak hukum. Makanya didampingi. Tapi dampingi gak iso full. Gak mungkin bisa full. Mungkin bisa full apa terus-terusan UBH itu ada di desa. Tapi kami usahakan pendampingan. Dan orang-orangnya juga jelas. Siapa yang nanti akhirnya di eh, jenengan kontak kalau seumpama jenengan butuh bantuan. Seumpama ono perkara sing rada apa agak umpama urusan utang piutang atau apa sing memang dua-duanya ini harus butuh perdamaian yang formal. Tidak apa loh sebenarnya perdamaian yang sudah dilakukan di desa sudah ada di bawah nanti dimintakan penetapan ke pengadilan. Ya apa caranya minta tolong ke OBH-OBH ini untuk memformalkan itu. Boleh hal-hal seperti itu semua yang kita laksanakan itu yang penting diniati api dhisik wis. Saya itu gitu aja wis. Yang penting kita itu niatnya baik, kabeh diniati api, krono semua manusia itu sebenarnya pada dasarnya ingin baik. Nah, itu kita niatkan semuanya ini baik, saya yakin insya Allah lah, insya Allah semua kepala desa, semua perangkat desa di pemerintahan desa itu pasti bisa melakukan ini. Kami minta supportnya ke seluruh kepala desa.
Oke, selanjutnya mohon Pak Hasan sebelumnya nanti di ending berarti rekan-rekan dari penyuluh Ibu. Rekan-rekan dari penyuluh untuk teknis ya menyampaikan Mbak Dina. Mbak Dina ini teman saya kuliah Pak. Mbak Dina ini teman saya kuliah satu angkatan. Beliau berkarir di Kementerian Hukum hari ini. Rekan saya kuliah, koncoplek ini biar. Jendul-jendulan bareng. Oke, sebelumnya nanti sebelum Mbak Dina untuk menyampaikan yang teknis, bagaimana cara upload. Yang pasti itu upload dulu, administrasi dulu. Nanti disampaikan sama Mbak Dina. Sebelumnya saya mohon arahan trik. Tadi saya sampaikan triknya bagaimana biar desa itu bisa gampang, mudah. Tadi bukti sampaikan. Sing paling gampang koyo apa wis? Yang paling gampang seperti apa? Kami nanti juga minta masukan dari Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum itu Pak Hasan, saya yakin bisa memberikan kami arahan trik-triknya Pak Hasan. Beliau ahlinya soalnya. Beliau ahlinya meredam. Apa? Oh Pak Hasan, istilahnya Pak Hasan. Oke, Pak Hasan yang paham teknis bagaimana tata kelola pemerintahan desa harus bisa harus dilaksanakan, trik-triknya seperti apa, monggo disampaikan arahnya Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bu Titik beserta jajaran dari Kanwil Hukum Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati teman kami Pak Asisten 1, Pak Suprapto. Pak Suprapto ini tidak tua-tua ya, muda terus ini. Yang kami hormati Pak Kabag Hukum, yang kami hormati Bapak Ibu dari OBH. Kalau tadi Pak Pram punya teman, saya juga punya teman OBH itu Pak. Tonggoplek itu Pak, itu Bu Farida itu. Masih keluarga Tonggoplek, sak pantaran itu. Saudara-saudara kami, para kepala desa dan kelurahan yang mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat. Tandane wong sehat itu meseman. Kalau kita tidak mampu untuk bersodako dengan uang, ya sodakola dengan senyum. Senyum dan tepuk tangan. Tepuk tangan dulu panjenengan semuanya. Jadi kalau ketemu Pak Asisten, tidak sempat ngasih sesuatu, kasih senyum dan tepuk tangan aja udah sodako itu. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebetulnya kegiatan pada pagi hari ini sudah terekam di para kepala desa dan para kelurahan. Karena hampir setengah bulan yang lalu, kerjasama yang sudah dituangkan oleh Mahkamah Agung dengan Kementerian Desa, kaitannya dengan jaga desa, itu sudah dilakukan di 330 desa dan 26 kelurahan di Kabupaten Gresik. Sebetulnya ini sesuatu yang baru dan harus dipaksakan oleh bapak-bapak kepala desa dan kelurahan. Karena aplikasi ini kira-kira setahun yang lalu sudah kita berlakukan, tapi nampaknya ada kesulitan yang dialami oleh para kepala desa dan kelurahan, sehingga itu tidak berjalan. Kami mengundang teman-teman kejaksaan kaitannya dengan jaga desa kemarin. Alhamdulillah, kami mengumpulkan para desa 330 dan 26 kelurahan tuntas selama 2 minggu. Dan ini mohon di-upload Pak gambar ini kepada teman-teman PKDI Kabupaten Gresik.
Kami perkenalkan Bu, yang pakai batik songkok ini adalah Ketua PKDI Kecamatan Bunga dan kebetulan masih jejaka. Nah, kalau yang dua di sebelahnya ini adalah orang-orang yang beruntung karena amar putusan MK kemarin yang semestinya beliau berakhir di Desember tahun 2023 harus menerima tambahan 2 tahun masa jabatan lagi. Saya mengingatkan kalau belum selamatan, segera selamatan, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, apa sih sebetulnya ruang yang mungkin bisa panjenengan lakukan di desanya panjenengan? Kalau kelurahan kami belum banyak tahu, mungkin Pak Asisten nanti ya. Kalau berbicara masalah penganggaran, jelas di sana ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Kemendesnya bisa panjenengan lihat ada aturan-aturan sehingga desa-desa di Kabupaten Gresik yang jumlahnya 330 ini saya laporkan pula Bu, di tahun 2025 ini indeks daripada desa membangun kita seluruh desa di Kabupaten Gresik sudah berstatus mandiri. Status mandiri itu adalah status yang paling tinggi sekali. Di bawahnya adalah maju, berkembang, tertinggal, dan sangat. Kita di tahun 2025 ini sudah menempatkan 330 desa di Kabupaten Gresik sudah berstatus mandiri. Ini harus kami sampaikan Bapak Ibu, karena kemandirian sebuah desa tentunya didahului dengan tata kelola keuangan yang sangat baik. Di antaranya adalah bagaimana desa-desanya panjenengan menempatkan anggaran-anggaran yang menjadi prioritas dan anggaran-anggaran yang menjadi setelahnya prioritas. Di antara anggaran-anggaran prioritas itu adalah bagaimana capaian penurunan angka stunting dengan kesehatan masyarakat desanya. Bagaimana angka wajib belajar di desanya panjenengan. Bagaimana ketahanan pangan yang sudah digariskan oleh pemerintah dengan minimal 20% tahanan pangan. Bagaimana panjenengan menggariskan dengan maksimal 15% di BLT, DD dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana panjenengan lebih komitmen kuat untuk memberdayakan masyarakatnya. Satu di antaranya adalah dibentuknya pos bantuan hukum di tingkat desa. Karena istilahnya ini istilah baru, mungkin bapak-bapak yang 35 desa ini sudah membuat desa-desa sadar hukum, tapi kaitannya dengan desa sadar hukum itu panjenengan masih belum banyak menentuh. Kira-kira bisa enggak anggarannya diambilkan dari dana desa, ataukah pendapatan asli desa, ataukah bantuan-bantuan yang lainnya yang masuk ke desa? Saya pastikan ini sangat bisa, ya, sangat bisa. Meminjam istilahnya ayam bakar wong Solo, ini adalah halalan thayyiban. Boleh panjenengan menggunakan cantolan di anggaran dana desa. Tapi karena program ini adalah masuk di pertengahan tahun anggaran, Bapak Ibu, saya tetap menyarankan panjenengan adanya perubahan APBDes, musyawarah dengan BPD, kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan untuk kegiatan bantuan hukum di masing-masing desa ini kira-kira berapa, monggo dibicarakan, disesuaikan
dengan kebutuhan desa masing-masing. Panjenengan sudah dibantu oleh Pak Bupati di saat kemarin ahunya Koperasi Desa Merah Putih. Ya Pak ya. Dibiayai oleh Pemda kemarin. Surat-suratnya itu. Biaya notarisnya dibiayai semuanya oleh Pemda. Kami melihat jaga desa yang kemarin aplikasi yang sudah panjenengan isi hampir rata-rata. Padahal ada variabel di dalamnya menyantumkan adakah keluhan dan permasalahan hukum yang masuk di desanya panjenengan, rata-rata tidak ada, rata-rata tidak menjawab, dan rata-rata memberi angka 0. Ya mudah-mudahan benar Bu, gitu ya. Mudah-mudahan benar. Karena di antara variabel jaga desa itu di antaranya itu sejauh mana permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat jenengan ini, Pak Kepala Desanya paham, Pak Kepala Desanya tahu, dan tanpa harus menerima laporan dari penduduknya. Itu yang Tapi karena pola daripada pendekatan yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa di samping pola yang pertama tadi pola suwu itu Pak ya. Ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan menguatkan kelembagaan yang ada di desanya panjenengan. Ada RT, ada RW, BPD, bukan menjadi sebuah keterwakilan lagi, tapi sebagai permusyawaratan yang ada di desa itu sendiri. Bagaimana jenengan memilih, mengangkat BPD sebagai orang yang dituangkan, yang harapannya bisa untuk memberikan pertimbangan, bisa berikan usulan, bisa melakukan advis dengan Pak Kepala Desa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desanya panjenengan. Jadi itu Bapak Ibu, kalau panjenengan menganggap ini adalah sesuatu yang baru, ini adalah program nasional yang harus panjenengan lakukan sebagai bentuk ermak daripada tujuan-tujuan nasional, maka panjenengan harus berkewajiban untuk bisa menyelenggarakan, mengadakan, menginisiasi, dan memberdayakan daripada bantuan hukum yang ada di wilayahnya panjenengan. Kami banyak tahu para kepala desa, para kepala kelurahan ini adalah sarjana-sarjana hukum. Termasuk kepala dinas PMD-nya juga. Redam Pak masalah. Tidak mungkin masalah itu langsung ujuk-ujuk keluar besar, itu tidak mungkin. Pasti ada letupan-letupan kecil yang panjenengan harus tahu, panjenengan harus mitigasi daripada letupan itu di tingkat desa. Tidak akan mungkin masyarakat langsung butuh-butuh angkat kursi, banting kursi di balai desa. Tidak akan mungkin seperti itu. Pasti ada peristiwa-peristiwa kecil yang mohon maaf. Kadang-kadang istilah kita hilaf Pak. Kita tidak mendengar permasalahan itu. Mumpung panjenengan ini hadir pada pagi hari ini, kami perlu menyampaikan seperti itu. Permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat panjenengan bermula dari masalah-masalah kecil yang berkembang di masyarakat panjenengan. Oleh karenanya, kami menyambut baik hadirnya program ini. Kalau Pak Pram tadi, awal-awal sambutan dari bagian hukum, begitu semangatnya di saat membicarakan masalah desa, sehingga kami juga seperti itu. Diundang Pak Pram ini tidak berani tidak hadir. Meskipun Pak Pram belum hadir, saya tadi sudah hadir. Kemudian Pak Asisten belum hadir, saya juga hadir. Sama Bu Titi belum hadir juga, saya sudah ke sini. Tak itu masih ada 4 orang dan saya pulang lagi. Kan?
Ternyata kita di bawah. Iya, di bawah. Karena apa Bapak Ibu? Kita dengan bagian hukum, ini adalah urusan mulut dengan perut. Ngapunten. Siltapnya bapak-bapak kepala desa. Keuangan APBDes tidak akan bisa cair kalau kita tidak berbaik-baik dengan bagian hukum. Oh, sih Pak. Ngoten dah. Ya Pak ya? Saya merasakan sehingga mulai ada apa, mesti saya konsultasinya kepada bagian hukum. Termasuk ngangkat 14 daripada teman-teman yang diperpanjang ini. Matur suwun ya ke Pak Pram nanti ya. Dengan senyum dan tepuk tangan. Penting Bapak Ibu, nyambet gawe sekarang ini tidak hanya urusan pinter saja. Ya. Pinter belum cukup. Pinter dan benar. Ya Pak ya. Pinter, benar. Benar artinya apa? Yang kita lakukan ini adalah sudah dari sisi hukum dibenarkan. Kadang-kadang sesuatu yang menurut panjenengan adil belum tentu benar. Saya minta tolong para kepala desa, apapun yang panjenengan lakukan di desa, kalau sekiranya itu ragu, karena ragu adalah suara hati yang paling dalam, jangan panjenengan simpen saja. Sampaikan kepada kita-kita yang ada di pemerintah daerah, sehingga kita semuanya bebas dari masalah-masalah hukum yang kaitannya dengan kinerja kita. Mohon maaf saya tidak berbicara hukumnya tetangga-tetangga, tapi berbicara masalah pemerintahan desa dan aparatur desanya dulu. Kalau figur kepala desa, pemerintahan desanya sudah bagus, sudah berjalan dengan role yang ada, insya Allah panjenengan juga akan bisa mencermati perkembangan yang ada di masyarakatnya. Sudah banyak contoh-contoh bagaimana aparatur desa harus bersentuhan dengan hukum. Tidak hanya kepala desa, sekdes perangkat desa sudah banyak bersentuhan hukum, bahkan BPD juga bersentuhan dengan hukum. BPD loh Pak, ini BPD, seorang BPD yang semestinya harus melakukan pembahasan, melakukan pembinaan kepada perangkat desa dan masyarakat desa, ternyata harus bersentuhan dengan hukum dan sebagainya. Baru setelah itu panjenengan bekerja, baru setelah itu panjenengan mendengar daripada aspirasi masyarakat di lingkungan panjenengan. Terakhir Bapak Ibu semuanya, kalau toh nanti diharapkan ada spanduk, piro sih regane spanduk. Saya enggak mulangi panjenengan untuk apa ya? Ngelangi bebek. Belajar ini melangi, enggak. Tak sudokno tak regane spanduk itu. Kalau 1 kali 2 harganya berapa gitu. Murah Pak. Saya minta tolong apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman Kementerian Hukum Wilayah Jawa Timur ini, jenengan cermati. Kalau sekiranya butuh sarana prasarana yang memungkinkan panjenengan lakukan di desa, bisa panjenengan lakukan di desa. Seperti posyandu itu loh Bapak Ibu. Yang penting kan manfaatnya, bukan karena tempatnya. Ya, posyandu kan seperti itu. Kalau tidak ada tempat di balai desa, masjid bisa digunakan posyandu. Musola bisa juga digunakan posyandu. Tapi saya kira seluruh kantor yang ada di desa di Kabupaten Gresik ini memiliki ruang-ruang yang tidak terpakai atau yang belum maksimal, barangkali itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Terakhir, kami meneruskan suratnya Kementerian Dalam Negeri, baru tadi malam kami terima,
di saat kita gencar-gencarnya untuk melakukan siskudesling, benar Pak ya? Siskudesling, pembayaran di desa dengan tidak menggunakan uang tunai, kita hampir tuntas. Ternyata semalam untuk sementara waktu dihentikan dulu. Nah, padahal itu berkeringat-keringat Pak kita untuk bagaimana membina teman-teman keuangan dan kasih keuangan yang ada bendahara yang ada di desa ini. Ternyata semalam tidak tahu pertimbangan apa-apa, akhirnya untuk sementara waktu pembayaran non tunai atau siskudesling untuk sementara waktu dihentikan dulu dan kita tetap berbayar manual sebagaimana yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Pak Asisten, terima kasih Pak Kabag Hukum. Panjenengan telah mengundang saudara-saudara kami para kepala desa. Mudah-mudahan 35 yang hadir dan 300 yang mengikuti Zoom dari ini benar-benar memperoleh ilmu yang manfaat dan ini adalah menjadi bekal panjenengan semuanya para kepala desa untuk lebih memantapkan tugas dan kinerja panjenengan di tengah hiruk pikuknya aturan, tengah hiruk pikuknya perkembangan masyarakat yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat dan selamat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak berani baca pantun karena Pak Asisten tadi biasanya pantunan, karena Pak Asisten nggak pantun saya juga tidak berani, khawatir diakarani suul adab gitu Pak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Breaknya piro sih sakjane. Saya tidak butuh 1x2 itu besaran Pak. Kalau di apa template itu cuma 1x1 paling. Paling cuma satu, kalau tidak salah 1,2 atau malah 90. 90 kali 60. 90 kali 60. Sing penting itu template nang lawang. Di pintu, di jendela. Kalau bisa sih nanti ada expandernya. Expander juga tidak mahal, kayaknya nggak sampai 150 kayaknya. Kayaknya loh. Ya PE dari usaha. Tapi tadi Bu Titi sudah tekankan lagi, kalau memang tidak 2, ya nggak apa-apa, 1. Yang penting ada. Yang penting itu sakjane itu 1 sama SK-nya ada. Kan gitu aja. SK-nya ono, para legalnya ada, nanti disampaikan Mbak Dina seperti arahan dari Pak Kapus ya kemarin ya, Mbak Din. Ada arahan dari Pak Kapus Pembudayaan Hukum itu kalau seumpama para legalnya belum tersertifikasi gimana? Yang penting ada orangnya dulu. Nanti dilatih sama Bu Titi. Dilatih sama Bu Titi se-Jawa Timur. Jawa Timur didahulukan programnya. Sama Pak Kapus kemarin lagi. Pak iya, Pak Kanwil yang makso ya jadi. Makso kementerian. Hebat banget ini Pak Kanwil saya ini. Kalau semua tidak ada para legalnya, belum ada yang tersertifikat, tidak apa-apa. Tunjuk aja dulu 2 orang yang dari desa. Nanti ditambahkan nama para legal yang dari UPH. Nanti kami kasih. Karena kami barusan deal tadi pagi, nama-namanya belum saya dapat, tapi nanti kami kirimkan. Itu yang tidak apa-apa. Setelah ada SK-nya, baru nanti hasil pendataan itu dilakukan pelatihan sama Kanwil. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Dina bisa disampaikan. Oh Mbak Ayu. Mbak Ayu aja. Oke. Bu Ayu silahkan disampaikan secara teknis apa saja cara penginputan ya Bu Ayu, cara penginputan pemenuhan dokumen administrasi dan sarana prasarana
bayangin sarana prasarana enggak usah terlalu anu Pak, biasa-biasa wae gitu. Iya Bu Ayu gitu ya. Nanti biar disampaikan Bu Ayu secara teknis detail dokumennya seperti apa. Dokumen kami sudah siapkan yang sudah sesuai dengan Gresik. Karena template yang diberikan oleh Kanwil kemarin sudah kami gersikkan gitu. Jadi peraturan-peraturannya itu peraturan Gresik, pergubnya kayak contoh pergub apa asal usul ya itu kan kemarin kan contohnya kan dari Mendagri. Nah itu sudah kita gersikkan sesuai dengan kebutuhan Gresik. Kelurahan itu kan OPD-nya Gresik, jadi harus ada perda perangkat daerahnya Gresik. Itu sudah kami siapkan semuanya, jangan tinggal ganti aja, tinggal ngisi nama desa dan kelurahannya atau kelurahannya dan nama-nama orangnya, 2 orang aja. Cukup 2 orang cukup. Nanti tambahannya dari paralegal yang ada dari UPH. Nanti ditambahkan itu. Nama paralegalnya nanti kami susulkan. Monggo Bu Ayu disampaikan di sini aja enggak apa? Di sini monggo. Oh gitu. Ye, monggo. Silakan. Mohon izin. Siap. Tersuat sangat. Siap. Kami persilakan Bu Ayu, Bu Dina, Mas Slamet. Tidak apa-apa. Aku juga nggak suka soalnya tidak interaktif gitu. Bu Titi di situ. Oke, siap. Ya, secara teknis disampaikan Bu Ayu. eh, Tadi Bu Ayu sempat ngomong ini, Pak, saya berdiri aja, gitu. Saya bilang, saya ini cowok, saya juga sebenarnya seneng. Harusnya gitu, cowok kan harus berdiri. Tapi karena ada saudara-saudara kita yang di Zoom, ya, ada saudara-saudara kita yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Saya mohon izin Bu Ayu, jangan berdiri dulu. Sampaikan aja secara teknis biar kelihatan di kamera gitu. Sebenarnya karena itu maunya Bu Ayu sih berdiri. Karena beliau memang eh, penyuluh Madya. Penyuluh Madya Pak. Penyuluh Madya itu eselon 3. Jadi sudah ahlinya. Kalau tidak interaktif namanya juga fungsional penyuluh. Tapi monggo disampaikan Bu Ayu eh, dengan keterbatasan, kami mohon maaf. Monggo disampaikan secara teknis pemenuhan dokumen administrasi dan sarana prasarana agar pembentukan pos Bankum bisa eh, terpenuhi gitu ya, persyaratannya terpenuhi, semuanya terpenuhi, trik-triknya seperti apa, arahan-arahannya biar gampang. Tadi sudah di caption dulu sama Bu Titi, yang penting gampang, jangan angel-angel. Kalau Bu Bos sudah bilang kayak gitu harusnya gitu. Monggo disampaikan Bu Ayu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang ada di sini sekalian, juga yang mengikuti melalui Zoom. Saya Ayu Febriana, penyuluh hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, bukan Provinsi Jawa Timur ya Bapak ya, karena kami langsung ke kementerian, jadi nomenklaturnya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke teknis, kita harus perlu tahu dulu sebenarnya apa sih kok katik dibentuk Posbankum Desa Kelurahan ini. Kalau kembali lagi ke bahasa yang tadi katanya Gresik, di desa-desa itu nol masalah, nol kasus, bener tak? Rutan Gresik itu isinya 460 Pak per hari ini. Ya, 460, tapi bukan semuanya orang Gresik pasti. Ada orang dari Surabaya atau sekitarnya. Nah, pembentukan Posbankum Desa Kelurahan ini sebenarnya relate, apa ya istilahnya, relate itu sejalan dengan cita-citanya Presiden Prabowo. Next ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca cita-citanya Pak Prabowo, itu adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi korupsi dan narkoba itu di garis bawah terus di bold ya. Jadi ini adalah program prioritas untuk reformasi hukum yang satu. Kemudian yang kedua, semangat dari KUHP baru. Bapak Ibu pernah baca KUHP baru? Itu sama sekali berbeda dengan KUHP tinggalannya kolonial. Jadi tidak semata-mata memenjarakan orang. Kalau Bapak Ibu sudah membaca KUHP yang baru, di situ banyak istilahnya cara bagaimana untuk memperbaiki sesuatu yang salah tersebut. Itu latar belakangnya. Yang ketiga adalah seluruh lapas rutan di seluruh Indonesia itu penuh. Jadi mengapa harus ada pembentukan Posbankum ini? Seperti contohnya aja di Jawa Timur. Ini data per hari kemarin. Saya tidak tampilkan karena ini bukan data yang bisa diakses oleh banyak orang. Saya bacakan saja. Kapasitasnya di Jawa Timur itu hanya bisa menampung 13.929. Tetapi per hari kemarin tanggal 8 itu sudah isinya 27.592. Berarti berapa? 2 kali lipat nih. Hampir 100%, 98,9% per produknya. Dengan jumlah terbanyak adalah narkoba. 27.500, narkobanya 14.255. 10.000-nya pengedar, yang 4.000-nya pemakai. Paling enggak pemakai ini yang harus diselamatkan sebenarnya. Dengan adanya KUHP baru itu semua itu nanti akan berubah. Di KUHP baru ada pemidanaan baru selain masuk penjara. Pidana pengawasan, ada pidana denda, ada pidana kerja sosial. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-film di negara barat, pidana itu enggak hanya melulu melebu penjara, tapi kerja sosial itu banyak dilakukan. Sebenarnya lebih maluan masuk penjara atau kerja sosial? Kerja sosial, ya kan? Dilihat orang setiap hari masuk ke berita di penjara mlebu kemarin dilik nggak ada yang tahu. Kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Itu latar belakang kenapa kita harus ada Posbankum yang ada di desa-desa. Selain jumlah Pak advokat, jumlah paralegal itu terbatas. Kalau Bapak Ibu tahu, setiap perkara yang ada dilaporkan ke polisi, ketika itu sudah memenuhi syarat untuk di RJ, tidak usah diajukan ke pengadilan, pasti di RJ, pasti diupayakan untuk RJ, pasti diupayakan untuk tingkat penyidikan. Kemudian nanti kalau tingkat penyidikan tidak selesai, tidak disetujui,
naikkan ke tingkat jaksaan, di situ pun diusahakan PRC sampai tingkat pengadilan. Seperti itu. Makanya ini kan berarti kita berusaha untuk bagaimana caranya tidak masuk penjara. Saya pernah dinas di penjara, Pak Pak. 4 kali pindah penjara, sama saja isinya. Jadi orang yang masuk penjara itu, stigma orang-orang yang stigma masyarakat umum itu kan penjara itu kan universitas kejahatan. Iya kan? Coba contoh aja kalau orang itu menjadi pengedar atau pengedar kecil gitu. Di penjara itu ketemu sama bukan pemakai bandar besar. Kalau dia ada di penjara itu selama 5 tahun, apa enggak sudah efektif? Dia kemudian keluar. Masyarakat kita sampai saat ini belum bisa menerima 100% kalau orang sudah keluar dari penjara. Tambah dikucil no biasanya. Ya apa enggak? Belum tentu bisa menerima 100%. Ketika mereka tidak bisa diterima di masyarakat, akhirnya dia, iya yo, kemarin aku di penjara ketemu bos iki, aku tak parani penting aku oleh duit. Kan seperti itu. Okay? Untuk menanggulangi hal seperti itu makanya kita perlu yang namanya RG dan lain sebagainya. Lanjut. Ini apa namanya teori saja Bapak Ibu. Ini banyak sekali sebenarnya alasannya kenapa sih harus uh, ada posbankum ini. Oke, ini Bapak Ibu nanti bisa minta uh, materinya bisa dibaca sendiri. Lanjut. Oke. Ya ini seperti yang disampaikan Ibu Kadif tadi, bahwa sebenarnya masyarakat di tingkat desa itu kan adalah desa kelurahan adalah masyarakat kelompok masyarakat terkecil ya, yang sesuai dengan apa pemerintahan. Jadi bagaimana caranya bisa bisa kita membantu masyarakat untuk paham hukum, ngerti hukum tanpa harus belajar di universitas fakultas hukum. Seperti ini. Nanti para legal di desa juga seperti itu. Nah, dan dulu nggih Bapak Ibu. Sampun kita lanjutkan. Lanjut. Nah,
Posbakum ini adalah sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat bisa mengakses bantuan hukum jika terjadi masalah. Kadang-kadang kita kalau ngomongkan LBH itu kan nggak punya duit Bu kalau mau minta tolong LBH. Kemudian ada lagi sebenarnya LBH yang khusus untuk memberikan bantuan hukum gratis yang di universitas-universitas. Tapi pada dasarnya kadang-kadang masyarakat kita masuk ke universitas ngapain? Padahal di situ ada LBH yang bisa diakses. Kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Makanya Posbankum ini sangat membantu nanti. Kalau Bapak Ibu tahu ya, proses pidana itu pastikan panjang dan lama, pasti seperti itu. Nah, itu untuk memotong proses seperti itu, makanya diadakan Posbankum yang seandainya bisa diselesaikan di ruang desa, tidak usah kemana-mana. Lagi pula itu kan sebenarnya semangat kita dari zaman nenek moyang Bapak Ibu, musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi dengan catatan tidak semua kasus bisa diselesaikan di daerah. Oke, itu pasti nanti ada. Nanti kalau Bapak Ibu ikut paralegal, diklat paralegal pasti ada materinya seperti itu. Oke. Nah ini dasar kerjasamanya ya. Jadi sekarang tuh nggak ada ceritanya, ini program, mungkin program. Kita semua instansi itu program itu tujuannya untuk masyarakat. Karena yang mendapat impact-nya itu kan pasti masyarakat. Kalau kita nggak bersinergi, kan kita punya tugas masing-masing. Kalau saya Kementerian Hukum, tapi saya tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri, kabupaten kota dan sebagainya. Kalau kita nggak kerjasama dengan baik, nggak mungkin bisa jalan dengan baik kan. Ini ada yang seperti itu. Oke. Ini surat edarannya sudah Gubernur sudah seperti tadi sudah disampaikan sudah konsen banget karena Jawa Timur ini adalah penduduk yang selalu menjadi pilot project. Contohnya aja kalau saya diklat itu pasti yang ditanya dari Jawa Timur pasti seperti itu. Selain DKI dari Jawa Timur pasti seperti itu. Makanya kalau Jawa Timur itu masih tinggi tingkat kejahatannya, masih banyak yang masuk penjara sampai overcrowded, berarti kan belum jalan itu Pak. Pembinaan hukumnya itu di daerahnya belum jalan. Lanjut. Nah ini, makanya untuk para legal yang ada di desa nanti di Posbankum itu sebagai juru damai. Bahasa kerennya peacemaker. Nanti jenengan kalau sudah ikut diklat para legal itu di nama jenengan belakang itu ada gelar non akademis namanya NLP. Semisalnya ini Bapak Syafi'i, Bapak Syafi'i NLP seperti itu. Ya. Tidak perlu SH. Kalau para legal ini tidak perlu SH. Pokoknya jenengan kepala desa kemudian menjalankan tugas dan fungsi sebagai peacemaker nanti sudah dapat Pak Syafi'i NLP. NLP apa Pak? Nggak semua orang dapat, ya kan? Itu terbatas limited edition tuh, ya. Saya aja belum tentu bisa dapat NLP. Non litigation peacemaker, ya. Jadi kan kalau di kasus hukum itu kan ada dua Pak, litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu yang beracara di pidana di pengadilan, kalau non litigasi itu seperti ini tadi, mediasi, kemudian penyuluhan seperti itu hukum, kemudian informasi hukum pada masyarakat itu namanya non litigasi. Lanjut. Oke. Ini terima kasih tahu kurang. Nah, ya. Soalnya teknisnya ya. Oke. Lanjut sekarang teknisnya. Oke. Nah ini Posbankum sebagai investasi sosial bernilai ekonomi. Iya pasti nih Pak, ya kan? Satu penghemat biaya hukum pasti itu. Jadi nggak usah dipanggil polisi berapa kali, saksi kemudian saksi akhirnya tersangka. Itu kan juga perlu biaya dari rumah ke kantor polisi. Efisiensi sosial dan beban negara, benar juga.
efisiensi sosial. Orang kalau sudah, sebenarnya kita yang ditakuti di dunia ini kan cuma dua sih Pak. Urusan rumah sakit sama urusan polisi. Kan kayak itu, kita sama-sama nggak paham itu. Rumah sakit sama polisi. Jadi efisiensi sosial itu bisa diminimalisir dan beban negara. Karena kalau Bapak Ibu tahu, kepolisian itu, kebetulan suami saya polisi, jadi saya bisa cerita. Kepolisian itu setiap tahunnya untuk anggaran penyidikan itu habis 1 semester. Bulan ke-6 itu sudah habis. Selanjutnya, emboh, Kak Ero. Terserah polisi nih bagaimana caranya. Ya. Jadi seperti itu, makanya kan itu jadi beban negara akhirnya. Kalau dilanjutkan banyak-banyak pencegahan kerugian ekonomi akibat ketidakpastian hukum. Sudah pastilah kalau ada masalah hukum itu pasti ada penyelewengan karena apa? Kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu tadi. Kalau orang tidak pernah masuk penjara itu lebih gampang mencari pekerjaan. Stigma di masyarakat juga tidak ada masalah. Meskipun ada masalah tukaran sampai tetangganya kalau diselesaikan sama Pak Kades selesai. Tapi itu kalau tukaran sampai tetangganya terus mau penjara, dia bisa keluar itu nggak bisa cari pekerjaan. Tahu sendiri stigma kita masih belum bisa menerima ex narapidana. Lanjut. Ini skemanya, kalau dari belakang nggak kelihatan nanti dilihat sendiri aja, baca sendiri. Kita masuk aja ke lanjut ke. Oke. Ini syaratnya. Syaratnya pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan. Yang penting itu ada SK Posbankum dan SK kelompok Padarkum. Yang penting itu ada dulu. Ini bikin 1 hari selesai nih Pak, SK Posbankum dan Padarkum. Karena ada yang mengeluarkan kepala desa atau lurah. Kemudian yang kedua adalah register Posbankum pada map. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau nanti ada warga yang mau datang Posbankum ini tempatnya di mana sih? Di Google Map ini dikali klik map keluar. Itu harus diregistrasi. Nanti itu ada caranya Pak ya. Di link contoh data daku itu nanti ada. Jadi kan bisa klik caranya bagaimana untuk meregistrasi Posbankum wilayahnya itu bisa masuk di Google Map. Itu nggih. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga tersedianya sarana prasarana. Ya seperti yang Pak Pram tadi sampaikan, kalau ngomong no sarana dan prasarana kok sayangannya medeni. Sarana dan prasarana. Duit mana? Ya nggak usah, jenengan nggak usah beli meja baru, nggak usah beli kursi baru, nggak usah seperti itu. Kita ada kan ada yang ada, yang kita pakai yang ada. Kalau nggak salah apa Pak namanya yang sudah ada itu dari Kejaksaan ruang RJ apa ya? Iya, seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama. Karena itu kami setiap aparat itu kan punya tusi masing-masing yang kadang-kadang hampir sama. Itu aja dipakai sebentar. Toh itu nggak setiap hari ada orang yang mau ke RJ, nggak ada setiap hari orang yang mau ke Bankum. Yang penting itu nanti difoto, kemudian dimasukkan ke linknya. Ya. Tapi di foto itu beneran ya Pak, bukan asal di foto, karena saya pengalaman tahun lalu itu bukan di desa ini ya Pak ya, di kabupaten sebelah. Itu ketika dia mengupload foto ruang Posbankum, yang diupload tuh ayam, gambar ayam, dia itu salah masuk kan bagaimana? Otomatis detail tuh ya. Jadi kalau diupload dilihat dulu. Mungkin fotonya banyak ya, milihnya ke susu, akhirnya ayam yang diupload. Itu Posbankumnya seperti itu. Kemudian ATK ini pokoknya waktu di foto ada gitu loh Pak. Okay. Kemudian SOP-nya nanti menyusul kan ada di situ. Di contohnya ada nanti SOP-nya. Semuanya ada di contohnya. Bagaimana SOP-nya itu dibuat, bisa di-copy saja untuk diganti Posbankumnya gitu aja. Bannernya juga ada di situ Pak, di linknya juga semua. Kemudian ini banner backdrop yang minimal menerangkan. Jadi di bannernya itu jangan Posbankum gitu aja. Ada nama Posbankum desa kelurahan apa, Posbankum desa bit ini nama ya. Kemudian lokasi logo desa kelurahan, ya kan? Logo pemerintah Jawa Timur, logo pengayoman dan logo BPHN.
Itu harus sudah ada di contohnya nggih. Jadi jenengan cuman merubah nama desa kelurahan gitu aja. Jadi logonya keempat logo itu harus ada, Pak. Kemarin sebenarnya hanya ada logo Pengayoman dan logo BPHN. Kemudian Provinsi Jawa Timur protes, ini kan wilayah kami, kenapa juga nggak dimasukkan? Akhirnya ditambah lagi. Jadi logonya ada 3 dan 4 dengan logo desa kelurahan. Kemudian, oh ya, yang seperti ini ya. Ya, persis. 4. Persis seperti itu. Persis seperti ini. Nah, ini kan pemerintah Gresik ya. Nah, ini diganti desa. Logonya Oh, logonya ini. Oke. Iya. Kemudian nomor HP kepala desa, lurah, paralegal desa, salah satu saja. Jangan dipasang semua 3, ada 3. Oke. Jangan ganti-ganti, Pak. Nanti kayak pinjol ganti. ya. Jadi nomor HP-nya salah satu saja, Pak J, yang mau dihubungi oleh warga. Lanjut. Ini contoh, nanti ada di linknya itu Bapak G. Jenengan hanya ganti sesuai dengan desa kelurahan dan personel aja. Ini SK Kades lurah terkait pembentukan pos Bankum desa kelurahan. Ini ada di linknya, nanti kalau di linknya sudah ada semua. Itu kalau nggak salah sudah bentuknya Word, jadi nggak usah memindah jadi dari PDF ke Word. Lanjut. Ya ini contohnya papan dan atau expander. Expander itu yang ada berdiri gini loh Pak. Oke. Yang ada ya segitiga itu. Ada. Itu sebenarnya rawan kena angin ceblok. Kesandung-sandung ceblok. Akhirnya apa? Rusak. Jadi kalau memang diadakan 2 ya monggo, tapi kalau yang penting ada identitasnya. Tempatnya di mana, jadi kalau ada orang mau datang ke pos Bankum, oh itu loh ruangannya. Oke. Lanjut. Ya ini contohnya Pak. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Contoh ruang pos Bankum. Jadi nanti kalau mau upload, dicek dulu fotonya benar apa enggak. Nanti ojo meonge di foto dimasukkan seperti yang kemarin itu. Ini ya kan seperti itu kan, itu ada tulisannya pos bantuan hukum di sebelahnya sarana dan prasarana. Seperti itu aja kok. Pokoknya yang penting ada tempat untuk berdiskusi. Ada semua itu Pak nggih di linknya. Lanjut. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini kalau dianggap sulit tergantung niat, kalau dianggap gampang banget lah. Nggih Bapak Ibu nggih. Monggo kalau ada pertanyaan nanti kami usaha jawab dengan tim. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kami yakin secara teknis ya Pak, secara teknis nanti kami kirimkan surat secara resminya ya, secara resminya linknya ada di mana. Karena link itu sebenarnya sudah kami ubah, itu Bu Ayu. Sudah kami lakukan perubahan. Kalau ini tadi link yang dari Kanwil ya, itu kayak SK, itu masih SK yang umum gitu Bu Ayu. Secara umum gitu. Kalau SK yang di Kabupaten Gresik itu sudah kami lakukan perubahan dan sudah tinggal download aja. Gitu. Kalau yang dari link dari yang ini tadi itu masih umum. Nanti secara teknisnya Mas Dio ya yang pegang. Mas Dio ada yang PPT dari bagian hukum? Ada nggak? Ayo. Ais. Nah yang itu, yang itu benar. Lanjutin. Nah itu tadi. Nah ini yang SK ya. Ini SK yang sudah kami revisi. Maksudnya kami perbaiki dulu gitu sebelum nyampe ke desa.
Itu sudah ada, linknya juga sudah ada. Tinggal ngisi aja, tinggal ngisi desa apa, nama kepala desanya, terus anggota paralegalnya. Tadi sudah disampaikan. Anggota paralegalnya itu gini, paralegalnya itu Mbak Ais ada yang file Word aja langsung, file Word. Nah, linknya di sini. Linknya ini di sini sudah ada link banner itu kayak apa. Nah, ini yang template. Template ini yang jangan yang kadar kum, yang anu aja, yang satunya. Bukan, bukan. Yang pos Bankum. Dibuka aja. Ya, salah satu enggak apa-apa. Ini kelurahan ya. Ini kelurahan. Nah, SK-nya kayak gini aja. Kelurahan yang desa deh boleh. Yang desa aja Mas Dio tolong. Nah, yang desa. Jadi nanti jenengan tinggal isi kopnya desa masing-masing gitu ya. Keputusan kepala desa, desa mana? Gitu ya. Desa Padek, ini mau Pak Lurah Padek. Pak Kades Padek. Desa Padek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, nomor berapa tahun 2025. Nomor nomor ini ada desa yang pakai nomor itu nomor tunggal. Ya. Ada yang pakai eh, garis miring itu. Monggo silahkan disesuaikan dengan administrasi persuratan desa. Keputusan kepala desa itu nomornya ada yang nomor panjang, ya 437 titik piro itu ada. Nah, umumnya panjang ya, tapi ada Pak. Ternyata ada desa itu yang nomornya keputusan kepala desa nomor 12 tahun 2025. Ada yang seperti itu. Padahal harusnya SK itu panjang. Tapi nggak apa-apa, monggo silakan saya ngikut aja. Saya ngikut aja administrasi di desa itu seperti apa. Terus tentang pembentukan dan penugasan paralegal pada pos bantuan hukum desa, Pak. Kepala desa Padek, tinggal ngisi itu aja. Menimbang A, B, C. C itu menetapkan keputusan kepala desa Padek tentang pembentukan dan penugasan paralegal pada pos Bankum desa apa, kan? Tinggal itu aja ya. Mengingat ini sudah tak tambahkan semuanya. Gitu. Nah itu ya Mas Jim. Oke, ternyata yang dari Zoom nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Mengingat ini sudah kami sesuaikan semua Pak, standarnya bagian hukum. Wes, gak usah khawatir keliru, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Insya Allah ini benar. Tahun nih, urutan nih, ongko papat, kudu limo. Ini kemarin ada yang balik-balik Bu Lucy. Bu Ayu, ada yang balik-balik, makanya sudah kita perbaiki semua. Dan sing garap abake untuk stafnya. Yang bikin saya sendiri ini bukan staf saya. Mas Dir digedein dikit biar kelihatan. Di zoom dikit. Nah, oke. Lanjut, next. Mengingat terus lanjut terus. Memutuskan keputusan Kepala Desa Padek Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang pembentukan dan penugasan paralegal pada pos bantuan hukum Desa Padek. Satu, membentuk pos Bankum Desa Padek Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berkedudukan di mana alamatnya Pak? Alamatnya, posisinya. Alamat
monggo kalau itu posisinya di balai desa kan artinya kan alamat balai desa. Gitu ya. Alamatnya di mana? Menetapkan paralegal pada pos Bankum yang ada di lampiran, nanti ada lampirannya, tugas dan tanggung jawab paralegalnya apa saja. Itu sudah ada A, B, 1, 2, 3. Paralegal itu bertanggung jawab kepada kepala desa. Keempat, masa kerja 3 tahun. Kalau ini template dari Kanwil, Kementerian, 3 tahun. Biaya dari APBDes dan APBD, karena kami juga mensupport. Ya, kami juga mensupport kegiatan itu. Nanti bentuknya adalah supervisi dari OB-OBA yang anggarannya dari kami, Pak, bukan dari desa. Jadi nek semua mau paralegal yang dari UBA ke sana, sampean kayak ngombe tok ae. Kok nek urusan sangune aku. Sampean gak usah kayak apa-apa. Gitu ya. Ini kayak perjalanan dinasnya Aisyah itu tak foto gara-gara itu. Jadinya Mbak Aisyah gara-gara itu. Nah, selanjutnya di lampiran. Oke, lampiran. Next, terus. Nah, ini nanti ada nama paralegalnya. Seperti yang arahan dari eh, kementerian, paralegal ini kalau belum ada paralegal yang tersertifikasi di desa, ya penduduk jenengan, yang penting ada namanya dulu. Itu yang nanti akan dilatih. Ya, gitu ya Bu Ayu? Iya, siap. Betul ya? Tidak ada. Yang penting bukan ASN. Ojo ASN. ASN itu termasuk polisi dan TNI. Kalau perangkat desa boleh kan? Iya, boleh. Kalau perangkat desa boleh. Boleh. Yang tergabung di Kok tambah-tambah Pak Kanun? Apa tugasnya perangkat desa di sampean? Boleh. yang tergabung di kelompok Kadartum, Pak. Yang Yang tergabung di kelompok oh iya, yang ini kan ini soalnya SK-nya SK Posbankum ya. Yang tergabung di kelompok Kadarkum. Jadi dia juga anggota kelompok keluarga sadar hukum. Nanti ada SK-nya Kadarkum sendiri. Ya. Kan ada permasalahan kenakalan anak remaja itu kan diselesaikan di situ sehingga nanti kalau misalkan perlu ada pendampingan dari Babin Kamtipmas dan Babinsa itu nanti apakah di situ kan sudah ada strukturnya dari mahal itu barangkali bisa digabungkan itu saja yang terterakan di untuk penugasan dari bantuan hukum ini tadi. Pak, Jadi, kalau rumah curhat itu strukturnya kan banyak tuh Pak. Nggih, Mahat itu kan nggih, gimana? Desa Bundaran, Bundaran Serayu. nggih, Setayu, nggih. Itu kan sudah ada rumah curhatnya, Pak. Iya, Ada kantornya juga. iya. Barangkali itu demplong di situ sekalian kan lebih efisien gitu loh maksud saya. Itu rumah Curhat. rumah ya. Iya, bukan. Eh, Kantor istilahnya rumah curhat, Enggak, maksudnya bukan rumah. lokasinya. Soalnya ada Mahat yang tidak di tidak di balai desa. Oh, itu di anu Pak, di lingkup kantor Pak anu Jadi desa. tidak di balai iya benar, tidak di balai Hmm, desa. Ada Mahat yang tidak di balai desa. Kalau ini di balai desa. nggih, Di nggih. balai desa. Lokasinya di balai desa. Tapi ada Mahat yang tidak di balai desa. Saya pernah tahu soalnya. Nggih, nggih. Di mana itu?
Betoyong Iri itu loh Pak. Betoyong Iri Tunggul, Tanggerjo. terus itu saya lupa saya. Desa apa sih? Itu ada mahat yang tidak di balai desa. Ada. Kalau memang mau digabung, orangnya tugasnya sama gitu. Sama nggih. Monggo silakan. Nggih. Apa? Supaya memang porsinya begitu, bisa memberikan arahan sehingga masukan, Oke. sehingga yang apa itu namanya, yang diselesaikan permasalahannya ada di Ya. lingkup itu bisa mengena gitu. Monggo silakan. Gak apa-apa, biar fungsinya saya juga gitu, Pak. Saya juga mikir gitu. Makanya tadi disampaikan sama Pak Sekda juga, nek iso awakmu ndak hanya dengan desa karena permasalahan itu ada di KBPP, perempuan anak, dinas perempuan anak, ada di dinas sosial. Itu juga harus di apa difasilitasi. Mereka juga harus karena mereka juga punya program bantuan hukum untuk anak, untuk perempuan. Ada juga yang dinas sosial itu juga ada bantuan hukum untuk yang disabilitas. Itu juga mereka memberikan bantuan hukum sama sebenarnya sama. Makanya itu kan irisan-irisan yang model seperti itu boleh, nggak apa-apa. Silahkan, nggak ada masalah. Nanti namanya salah satu atau dua orang pengurus dari Ma'had itu dijadikan paralegal gitu kan? Nggih. Boleh, silakan. Silakan, enggak apa-apa. Nanti ya. Kalau tapi bukan tempatnya ya. Kalau tempatnya nanti boleh bareng. Boleh bareng. Yang penting ada spanduk yang menyatakan bahwa itu ruangan dia juga ruangan Ma'had, dia juga ruangan Ya nanti kan papannya kan bersebelahan gitu. ya, boleh. Berdampingan. Siap. Boleh, silahkan. Seperti itu. Gitu ya. Lebih praktis, efisien Iya. Pak. Jadi tidak mengadakan Oh enggak Pak, perlu Pak, enggak perlu. jadi Enggak perlu. Wis sak gampang-gampangnya wae. nggih. Gitu ya. Nggih, makasih. Oke. Jadi nanti nama paralegalnya silakan diisi dari masyarakat jenengan. Karena kenapa masyarakat desanya masing-masing? Karena mesti podo kenali wisan. Damaikan orang itu kalau kita sudah tahu, persennya, itu luwih gampang. Oh karakternya Pak Noto itu kayak gini, karakternya Pak Suwandi itu kayak gini. Jadi paralegalnya lebih mudah, makanya jangan dari luar desa. Gitu ya. Jangan dari luar desa, jangan PNS, jangan advokat. Advokat juga tidak boleh. Karena boleh. 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 Kan bukan PNS sudah. Iya kan? Bukan PNS. Woy gak di pensiun Gusti Allah gak apa-apa. Oh enggak silakan. Minimal dua orang dari masyarakat desanya sendiri. Ya. Nanti ada lagi nama ketiga. Nama ketiga adalah paralegal yang pendampingan. Gitu. Itu nanti kami kirimkan datanya lebih lanjut ya. Nama-nama dari Pak Zainal saya belum dapat sebenarnya. Tapi kalau desanya itu didampingi sama Zainal dari Yuris, dari Fajar itu sudah ada, pembagiannya sudah ada, semuanya sudah ada. Tadi pagi, dealnya baru tadi pagi. Tapi kalau namanya saya belum dapat. Kenapa? Minimal dua dari desa. Yang warga desa 2. Nanti yang satu lagi ketambahan dari UBA. Paralegal dari UBA. Biar mereka yang mensupervisi. Jadi ini yang gini loh. Paralegal yang dari UBA itu wis trainingan, wis memang dia itu paham. Secara keilmuannya, secara prakteknya, pengalamannya, mereka itu lebih punya pengalaman itu. Nah, sementara bukannya mengecilkan paralegal yang desa, karena paralegal desa itu pastinya mereka punya kelebihan
bahwa mereka paham dengan kondisi desa, paham dengan person-personnya sopo ae sing arep didamekno. Sopo sing kena masalah itu pasti lebih pahaman dari orang desa. Tapi kelebihannya mereka tahu aturannya lebih detail. Praktek di eh, praktek hukumnya seperti apa mereka lebih paham. Insya Allah lebih paham gitu ya. Jadi biar tidak hanya yang ada di desa, mereka juga bisa memberikan supervisi. Iso dan ditujukan. Itu sakjane nek pencurian itu pasal piro sih sakjane? Mau meyakinkan orang itu kan kita harus paham dulu ilmu nih gitu Pak. Meyakinkan orang ternyata sing juru damai gak paham kan yo. Bisa jadi orang yang mendamaikan itu pinter aku. Oh, ngatur-ngatur. Suwe. Nah, kecuali ada ilmu suwe betul. Seperti itu. Jadi ini yang SK Posbankum ya. Desa SK Posbankum desa sama kelurahan itu beda loh Pak. Beda. Makanya kita sediakan 2 file. Ojo, sing kelurahan download sing desa, desa download sing kelurahan. Walik-walik itu. Nek nang kelurahan itu dasar hukumnya pasti tidak ada undang-undang desa. Tidak ada peraturan bupati tentang hak asal usul. Tidak ada di kelurahan. Di kelurahan itu adanya peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah. Jadi beda Pak. Gitu ya. Oke, yang ban kadarkum, Mas Dio. Kadarkum saya yakin semuanya sudah punya. Saya yakin semuanya sudah punya. Karena kalau ditetapkan jadi desa sadar hukum, itu pasti punya SK Kadarkum. Kecuali sing kelawasan hilang. Ya tak. Nek sing wingi ditetapno wingi sing nang diundang nang mana kemarin? Batu masa yo hilang nek sik wingi. Masih ada lah. Masih ada lah. Untuk yang pembentukan kelompok keluarga sadar hukum, saya yakin yang ada di sini sudah punya. Kalau memang mau diperbarui silahkan. Oh anggotanya ternyata ono wong sing wis pindah. Ono sing mengundurkan diri soalnya keterima kerja nang Freeport. Jadi gak iso ngurusi. Itu kan permasalahan desa mungkin seperti itu. Anggotanya mau diupdate silahkan. Jadi bikin keputusan kepala desa baru silahkan. Monggo. Ben anyar kabeh. Ya ben anyar kabeh. Tapi saya yakin Mas sudah ada. Tinggal dengan kalau memang sudah ada 2022, 2023 silahkan itu yang nanti diupload. Kalau mau bikin baru silahkan karena formasi ada mungkin bisa jadi orangnya sudah meninggal, orangnya pindah, orangnya sudah tidak aktif lagi. Itu kan tergantung kepala desa wae. Ya. Formatnya seperti ini sama dengan yang Posbankum tadi. Oke, lanjut di lampiran aja Mas Dio. Di lampiran. Nah, ini pembinanya kepala desa. Jangan lupa libatkan Babin, Mas Babin, ya, tokoh itu sebagai pembinanya. Terus kelompok kadarkumnya, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, silakan diupdate anggota yang kemarin. Itu nanti yang dimasukkan. Nama, oleh nama Kadarkum Mawar Melati, Keres, Kates, ya sing apik lah. Monggo silahkan. Itu kan yang merah itu loh. Tuh. Namanya diupdate karena ada 2 kelompok biasanya ya, satu desa ya.
Baru jangan-jangan. Satu atau dua. Silakan. Biasanya ada dua. Biasanya ada dua kelompok. Nah, makanya di situ kolomnya ada dua. Jumlah anggotanya berapa Mbak Ulfa? 12? 15 ya? Minimal 15. 15 itu sekalian ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. 15, anggotanya 15. Nah, itu wis ngerti kabeh nih. Tuh. Oke, terus template-nya banner tadi sudah tahu ya Pak. Jangan bikin template yang lain. Ojo gawe gambar liane. Karena gambarnya sak Indonesia podo. Sak Indonesia gambarnya podo Pak kayak gini. Dalam? Iya, nanti di suratnya ada. Sudah ada Pak. Nanti mohon izin, saya tadi sudah ngomong Pak Asisten, karena kami tidak bisa direct langsung ke desa, ya kami tidak bisa direct langsung ke desa, kami lewat kecamatan. Makanya di kecamatan, di Zoom ini kecamatan juga kami undang. Karena kalau dari kecamatan, kami masih satu grup WA lah. Kalau camat-camat itu masih satu grup WA sama kami. Di lingkupnya Pak Asisten 1. BPHN Pak, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu logo yang paling kanan. Logonya ojo dirubah-rubah Pak. Ya, logonya jangan dirubah-rubah ya. Modelnya ini wis paten teko pusat, Pak. Kone Arial Bold. Sudah paten dari sana. Ukurannya kecil sebenarnya kok. Enggak banyak. Gambarnya, ya. Ya, betul. Kalau yang template dari kami, logo yang paling kiri itu sudah kami kasih logonya Gresik. Kayak ini. Sudah ada. Oke. Tinggal, gak cuma tinggal cetak, Pak. Tinggal ngisi desone. Dalam ukuran 90 kali 70. 90 kali 60. Sesuaikan aja dengan kira-kira jenengan mau taruh di mana. Iya. Sesuaikan aja ruangannya. Nggih, monggo silahkan. Jadi nggak besar-besar juga enggak apa-apa. Minimal segitulah. Minimal 90-60 ya. Minimal. Karena itu kalau sumama kami sudah dipikir kayak sama kementerian, kayaknya sudah dipikirkan. Iki nek ditaruh di jendela, ya di jendela sih pantes. Makanya ukurannya segitu. Kecuali nek jenengan mau taruh itu di ruangan full kilometer ya, kecuali ya. Kayaknya dia menyesuaikan sama ukuran jendela. Sik pantes gak awil-awil cilik kan. Kayak gitu, Bang. Oke? Clear ya, Pak? Insya Allah dalam waktu dekat. Karena ini tadi surat sudah diverifikasi sama Pak Asisten, tinggal saya belum cek lagi Pak Sekda sudah tanda tangan atau belum. Kalau memang memungkinkan kita bikinkan grup. Kalau memang tidak nanti kita ngikut ke anu aja, ke PMD ya. Kami ngikut ke PMD sama koordinasinya dengan camat. Begitu ya? Ada pertanyaan? Cukup? Dalam? Ye, monggo. Ada sedikit tambahan dari Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Sedikit saja Bapak Ibu. Untuk anggota, untuk para legal, ambilkan dari kelompok Kadarkum. Nggih. 2 saja. Ya. Nanti karena kelompok Kadarkum itu nanti juga akan
mengalami lomba kadarkum. Kalau ada paralegalnya, itu kan berarti pengetahuan hukumnya lebih. Itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian lagi untuk mungkin kita lupa yang ada di Zoom itu Pak, mungkin itu banyak itu ada pertanyaan banyak karena keterbatasan waktu. Nanti ada koordinatornya. Koordinatornya monggo ditanyakan di koordinatornya masing-masing kabupaten kota. Nggih. Nggih. Oke, heeh. Ini mungkin ya untuk apa namanya pertanyaan mungkin ya yang dari Zoom, monggo ini bisa hubungi kontak personnya Bu Ulfa, Bu Iren, Bu Aisyah mungkin ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Jangan ASN, jangan advokat. Kalau sudah pensiun nggak apa-apa. Nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi kalau ada apa-apa, jenengan bisa hubungi salah satu dari itu, Mbak Aisyah. Mohon berdiri Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, Mbak Iren, mana Mbak Iren? Mbak Ulfa, tolong panggilin. Tolong panggilin. Itu nomornya Mbak Ulfa, Mbak Iren, Mbak Ais. Nah ini Mbak Ulfa, ini Mbak Ulfa sama Mbak Iren. Ya, silahkan kontak salah satu dari mereka kalau seumpama ada kesulitan input. Komunikasinya sama Mbak Iren, Mbak Ulfa, Mbak Ais. Nanti kalau umpama ada apa-apa, baru kami konsulkan ke Kanwil. Gitu ya, ke Kanwil. Sama Mas Slamet, Mbak Dina, Bu Ayu. Jadi enggak usah ke mereka. Bingung nanti mereka. Saya ngurusi rong kabupaten soalnya. Ya, Mas dengan ngurus 2 kabupaten ya. Lamongan dan Gresik. Mbak Dina ngurus ini, Mbak Dina. Bojonegoro. Jadi kan, ya mau dewi, nakalan. Wahyu 3. Jadi yang dari kabupaten nanti kontaknya ke Mbak Ulfa, Mbak Iren, atau Mbak Aisyah. Itu ada Pak di situ Pak. Nanti kami share PPT ini melalui kecamatan G, sama melalui Pak PMD. PMD. G. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk Gresik, untuk masyarakat seluruh Kabupaten Gresik. Intinya kalau bagian hukum itu pasti kesadaran hukum masyarakat itu naik. Itu yang kita harapkan semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu, semangat Bapak. Betul, Pak.